Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bagaimana dengan aktivitas Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Kisah Kang Erlan, Security Pabrik. Izinkan saya mau berbagi kisah mistik lagi. Kali ini real pada saat saya lagi kerja sebagai keamanan di salah satu perusahaan di wilayah Kabupaten Bandung yang bergerak di bidang industri kain. Langsung aja ke ceritanya. Pada cerita ini, saat itu saya sudah 3 tahun jadi petugas keamanan perusahaan. Areanya cukup luas, juga berdampingan dengan perusahaan yang lain di bidang yang sama. Kalau lagi aktif, perusahaan ini ramai oleh karyawan yang dibagi 3 shift, jadi full non-stop, mesin terus beroperasi. Tapi pada saat libur panjang, suasana sepi karyawan. Pada libur, suasana mistik sangat kental terasa. Entah sejak kapan pabrik ini didirikan. Menurut info yang saya dapat, pabrik ini sudah sejak zaman Jepang sudah ada. Dari tangan ke tangan kepemilikannya, hingga saat saya bekerja, bos pabrik sudah dipegang orang Chinese dan konco-konconya. Saya gabung sejak tahun 2006 sampai 2012. Banyak hal mistis yang saya dengar, baik dari karyawan pabrik sendiri maupun dari senior-senior saya sendiri yang dulu. Tapi buat saya pura-pura cuek aja. Yang penting saya tidak ganggu dan tidak mau diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Saya hanya percaya bahwa selain manusia, ada juga makhluk gaib. Saya juga dapat cerita dari karyawan yang melihat ada orang tanpa kaki yang duduk di atas mesin, membelakanginya. Juga ada suara tawa perempuan yang membuat merinding yang mendengarnya. Otomatis karyawan tersebut lari dari tempat istirahatnya. Memang sih, pabrik tersebut setiap malam Selasa sama malam Jumat selalu membuat sesajen. Sesajennya sih sederhana, kelapa muda, telur ayam kampung, kopi, susu, dan bungkus rampe komplit yang ada di pasar disimpan di 4 tempat. Nggak tahu sejak kapan itu dilakukan. Yang pasti saya tahu betul itu dilakukan. Dan sesajen itu disimpan oleh pawang khusus yang saya kenal, Pak Utis, almarhum. Sosok yang ramah, sederhana, namun punya kelebihan dalam hal gaib, hingga dipercaya oleh perusahaan untuk menangani hal-hal yang berbau mistik. Pernah suatu ketika sesajen tidak dibuat karena supir pabrik lupa untuk membelinya. Malamnya terjadi kecelakaan, pegawai operator mesin nggak tahu. Kebetulan atau faktor oleh makhluk penghuni di sana, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi kalau faktor kebetulan, sudah beberapa kali terjadi hal yang sama. Sesajen tidak dibuat itu, saya saksikan sendiri. Yang paling membuat saya makin yakin akan hal gaib yaitu kejadian pada saat libur lebaran, waktu jaga malam. Saya mengatur pengeposan jaga, karena saat itu saya ditunjuk sebagai ketua tim shift C, yang beranggotakan 3 orang, ditambah 1 orang bantuan dari pusat, 2 orang di depan, 1 bertugas patroli, 1 orang standby di pos belakang, tapi tiap 2 jam sekali digilir. Begitu pengaturan. Suasana malam begitu sepi, dingin, dan terasa beda saat malam itu yang dirasakan olehku. Kira-kira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Pak, izin, saya mau berpatroli keliling ya, sambil aplus yang di pos belakang, kata salah satu anggota yang bernama Harris, bukan nama asli. Oh silakan Her, jangan lupa bawa perlengkapan, kalau ada apa-apa kontak ya, jawabku sambil ngasih radio komunikasi. Si Pak, sahut Harris sambil bergegas masuk area produksi. Sudah 15 menit berlalu, saya keluar pos depan. Duh, dingin banget, kataku. Iya Pak, dingin, sahut Apip, bukan nama asli. Dan aku rasakan agak merinding Pak, lanjutnya. Ah, perasaan kamu aja Pep, jawabku. Padahal memang dia rasakan hal berbeda. Tak lama datang orang yang jaga di pos belakang sambil menenteng cangkir besar. Hei, kenapa kamu ke depan?
tanyaku. Siap Pak, aku disuruh Pak Heris ke depan untuk mengambil air panas katanya. Dia anggota bantuan, jadi baru di sini. Oh, memangnya si Heris sudah nyampe ke belakang? Si Pak, sudah 5 menit ke belakang, jawabnya sambil berdiri tegak. Kenapa si Heris cepat ke belakangnya? Kan biasanya makan waktu setengah jam untuk menyisir area. Jangan-jangan tidak semua area dikontrol. Gak bener ini, sahutku. Ya udah sana, ambil airnya. Lalu saya ambil radio komunikasi, lalu ngontek si Heris. Her, kamu di mana posisi sekarang? Tanyaku. Di area lantai atas, tepatnya di mesin printing. Terdengar jawaban di HT. Benar kamu di sana Her, saya meyakinkan. 86 Pak, saya masih di sini. Bentar lagi meluncur ke belakang. Ada apa Pak? Tanyanya. Oh nggak apa-apa, lanjut aja. Siap Pak. Lalu si anggota bantuan, sebut aja Ojat, mendekat saya. Setelah dengar percakapan tadi, Pak, bener tadi Pak Heris datang ke pos. Tapi tadi saya dengar masih di atas. Kelihatan mukanya kaget. Bener kamu yakin Pak Heris? Tanyaku. Si Pak, bener sekali, jawab Ojat. Yaudah kamu ke belakang lagi, tunggu Pak Heris. Setelah datang, kamu kesini lagi. Si Pak sambil meluncur tergesa-gesa pergi. Apep hanya melongong lihat ke saya. Pak, kenalan mungkin ya ke yang baru? Hehehe, sahut Apep. Haha, mungkin. Lantas, selang 10 menit Ojat datang lagi sambil pasang wajah heran dan pucat. Izin Pak, waktu saya tiba di pos belakang, tadi Pak Heris baru tiba dan menyerahkan perlengkapan ini. Padahal tadi nggak bawa apa-apa. Saya serahkan air panas pesennya, malah dia bilang, kapan saya pesen? Kan saya baru ketemu sekarang, jawabnya. Aku bingung Pak, bebernya sambil kelihatan pucat. Ya udah, kamu duduk dulu di pos, sahutku sambil senyum. Jam sudah menunjukkan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya berpatroli ke seluruh area. Tiba di area pencelup kain, lagi berjalan mau masuk. Tiba-tiba terdengar suara mesin uap yang seperti dibuka. Push. Suaranya bikin saya kaget sekali. Padahal kan tidak ada mesin jalan. Saya cek memang gak ada mesin deying yang jalan. Tanpa berpikir lama, saya bergegas keluar sambil berdoa minta perlindungan Tuhan. Sesampai di belakang di pos tidak mendapati yang jaga. Kemana sih Heris ini? Oh, mungkin lagi di kolam utara, gumamku. Lalu saya ke kolam utara. Saya menemukan si Heris lagi berdiri di pinggir kolam yang cukup dalam. Pas di sisi temboknya, di bawah pohon sukun yang cukup besar. Saya terkejut sambil meraih bau si Heris menariknya sambil berteriak. Her, kamu lagi ngapain? Tampak wajah linglung terlihat. Nggak apa-apa, saya lagi mantau. Bapak kan yang lagi kontrol pembuangan air keluar, jawabnya spontan tanpa melihat ke arah saya. Ngaco kamu, sadar. Lihat saya. Sambil menimpuk pundak si Heris. Baru si Heris melirik dan terperanjat kaget. Astagfirullahaladzim. Pak, tadi kan masih di sana. Sambil menunjuk ke arah tembok pembatas. Ngaco kamu. Saya baru kesini ke pos, kamu tidak ada. Lalu kesini lihat kamu sedang berdiri di pinggir kolam. Gimana kalau kamu jatuh? Jawabku sedikit keras suaraku. Enggak Pak, tadi Bapak datang ajak ke saya, minta diantar cek air pembuangan. Bener Pak, saya berani sumpah. Sahutnya menegaskan kepadaku. Ya sudah, kamu ke pos duluan, perintahku. Heris pergi berlalu, saya masih di tepi kolam. Ya Allah, malam ini banyak peristiwa mistik kau tunjukkan. Mohon perlindungannya. Tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan hitam di antara terangnya lampu neon di kolam. Lalu saya tidak berpikir lain. Hanya ada itu takut maling atau orang yang mau berbuat iseng. Lalu saya turun menuju yang ada bayangan tadi. Di ujung kolam utara, di bawahnya ada bak penampungan kira-kira 2 meteran.
Saya sorotkan lampu senter ke bawah. Sontak tubuh ini seakan tidak bisa digerakkan, merinding seluruh tubuh ini ketika melihat ada sosok yang sedang duduk membelakangi. Kakinya main air, rambutnya panjang gimbal, kain baju kusam kotor. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Saya berdiri tepat di atas, mau memejamkan mata seakan susah, terus menatap ke arah sosok tersebut. Saya berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran yang saya tahu, terutama ayat kursi, sambil berusaha menggerakkan tubuh. Perasaan campur aduk aku rasakan, tapi alhamdulillah, atas pertolongan Allah, saya tidak pingsan dan akhirnya bisa menggerakkan tubuh. Seiring sosok di air itu hilang, dibarengi dengan muncratnya air ke atas, saya bergegas ke pos sambil tidak berhenti-henti bersyukur. Pak, tadi lagi apa di sana? Saya lihat Bapak hanya berdiri sambil pegang senter. Lama loh saya perhatikan. Oh gitu, gak apa. Tadi ngintip ikan mujair. Hehe. Saya berusaha menyembunyikan kekagetanku. Ya udah, aku ke atas ya, sahutku. Pagi hari saya serah terima tugas ke shift pagi, akhirnya bisa pulang. Di waktu giliran shift pagi, sore harinya pabrik masih libur. Kebetulan saat itu mau malam Selasa, Pak Utis datang biasa mau menyajikan sesajen. Sebelum dimulai, saya minta waktunya ke Pak Utis untuk menceritakan kejadian waktu itu. Pak Utis tersenyum kecil manggut-manggut sambil serius mendengarkan cerita saya. Nah gitu Pak Utis, pungkasku. Saya juga waktu itu merasakannya, sahut Pak Utis. Saya mau kesini tapi tidak jadi karena ada keponakan datang, lanjutnya. Oh gitu Pak, terus gimana? Apakah tidak akan terjadi apa-apa ke teman saya? Tidak Pak, hanya usil yang di belakang. Nanti sekalian saya lihat ke belakang, jawabnya. Makasih Pak Utis, sahutku. Oh ya Pak, mau tahu nggak yang gaib di sini? Kalau berkenan, ayo ikut, saya perlihatkan, tanya Pak Utis. Maksudnya gimana? Balik nanya saya. Ini, kalau Bapak mau tahu yang gaib, nanti saya buka mata batin Bapak. Tapi Bapak harus tenang, kuat untuk melihat sosok yang aneh. Gitu Pak, jawabnya. Oh, apakah saya bakal tidak apa-apa Pak Utis, sahutku. Ya kalau kita bisa lihat ke mereka, otomatis mereka juga akan tahu dan bisa berinteraksi, katanya. Keraguan dan rasa penasaranku bergejolak di hati. Akhirnya saya mengiyakan. Baiklah, bentar lagi maghrib, kita siapkan sesaji dulu, kata Pak Utis sambil menuju dapur yang ada di sana. Pak Utis mengambil daun sirih dan air putih. Sini Pak, mendekat. Saya buka mata batin. Tapi nanti kuatkan hati, siapkan mental ya. Saya percayalah ke Bapak. Maaf ya, katanya, sambil menekankan daun sirih yang sudah dicelupkan ke air putih. Kening saya tiba-tiba terasa ada rasa hangat di kepala saya. Dan pleng, terasa gelap penglihatan saya. Tapi tak lama berangsur normal kembali. Tapi ada sesuatu yang hangat di antara mata saya. Alhamdulillah, sudah, sahut Pak Utis. Sudah ya Pak ya? Tanyaku. Iya udah, jawab Pak Utis pendek. Mari Pak, ikut sama saya nyimpen sesaji ini di gardu listrik di belakang pos depan. Memang salah satu menyimpan sesaji ada di belakang pos jaga depan, cuma terhalang pagar besi aja. Mari Pak Utis, saya bawakan air susu dan kopinya, kataku. Setibanya di TKP, sesaji disimpan, lalu Pak Utis berdoa atau jampi-jampi. Aku tak tahulah. Gak ada apa-apa di sini ya. Apakah hanya pembodohan aja ini ya? Atau tadi mata batinku gagal? Gumamku. Tapi saya tidak bicara apa-apa. Tiba-tiba Pak Utis bicara. Mari Pak, kita lihatnya agak jauh dari sini. Kenapa Pak Utis? Tanyaku. Lihat aja nanti ya, jangan jauh dari saya. Iya Pak. Saya menuruti aja kata Pak Utis. Tiba-tiba ada angin dingin melintas ke tengkuku.
Dan seketika itu, tak jauh di depanku sesosok kakek-kakek, bajunya putih compang-camping, celana pendek selutut yang sobek-sobek. Pas saya lihat ke mukanya, subhanallah, saya kaget terasa lemas tubuhku. Wajah kakek tersebut bopeng sebelah, mukanya hancur, mata keluar sebelah. Satu lagi tidak ada, dan ada bercak-bercak darah di baju lusuhnya. Rahang hampir lepas ke bawah. Sungguh hancur. Saya terbengong terpana dengan pemandangan di depan. Terasa ada aura hangat di tangan kurasakan. Tangan Pak Utis memegang tangan kananku sambil berbisik, "Kendalikan pikiranmu, Pak." Membuat saya kembali berusaha tenang. Belum lagi fokus, terasa ada aura dingin lagi kurasakan. Tak jauh dari sosok kakek, telah berdiri sosok wanita berbaju khas kebaya zaman dulu, lengkap sanggulnya membelakangi kami. Sontak saya down lagi. Menjalar ada panas dingin yang hebat di tubuhku. Apalagi pas berbalik, wanita itu rata tidak berwajah. Saya benar-benar shock sekali. Untung Pak Utis membantuku. Tenang, tenang. Itu hanya arwah orang yang dulu. Tidak akan apa-apa. Seruan itu tetap tidak membuatku tenang. Akhirnya Pak Utis menuntunku keluar. Yang aku rasakan saat itu antara rasa sadar dan tidak sadar. Beberapa saat kemudian saya didudukan di pos. "Nih, minum air ini." Terdengar suara pelan. Saya minum, baru kesadaranku kumpul lagi. Terlihat dua teman saya sedang menatapku, dan Pak Utis berdiri di sampingku. "Gimana Pak? Mau lanjut tidak? Ini bentar lagi adzan maghrib," tanya Pak Utis. "Enggak Pak, tak sanggup. Tutup lagi Pak mataku, saya belum siap." "Ya sudah, saya cabut. Tapi sebelumnya ayo ikut dulu ke dapur," kata Pak Utis. "Mau apa Pak?" tanyaku balik ke Pak Utis. "Iya, di dapur dicabutnya." "Oh gitu," jawabku. Saya bergegas mengikuti Pak Utis yang sudah duluan pergi. "Pak, saya izin ikut temanku sambil berlari, oke? Tapi satu orang di sini ya," sautku. Setibanya di dapur, saya melihat Pak Utis sedang berdiri dekat kursi, melambaikan tangannya ke arah ruangan yang menuju ruangan kantor. "Ada apa Pak Utis?" "Nggak apa-apa, itu ada Neng Sri." "Neng Sri?" tanyaku. Saya menilik ke arah yang ditunjuk Pak Utis. Terlihat walau sedikit samar, terhalang kaca sosok wanita berwajah cantik, imut, tersenyum manja sambil memainkan rambut yang panjang hitam terikat dikedepankan, pakai kemben seperti putri dalam film kerajaan. Aneh, yang ini tidak membawa perasaan takut, tapi tenang, adem, tapi ada aura yang kuat hati. "Sudah, jangan terus ditatap, nanti Bapak bisa terbawa loh," terdengar suara Pak Utis. Sontak saya menunduk. Pas saya lihat lagi sudah tidak ada sosok itu. "Pak, itu siapa? Beda sama yang tadi. Tidak seram, tapi membuat saya adem," tanyaku. "Oh, itu Putri Jin. Umurnya sudah ratusan tahun. Penghuni rawa di sini. Nggak tahu pasti saya juga. Tapi yang pasti dia mempunyai aji sirep rasa. Cantik ya Pak. Kalau semua makhluk gaib gitu, tidak akan takut ya Pak. Hehe," candaku ke Pak Utis. "Ya tetap aja, sebaik-baiknya jin seperti orang jahil manusia," pungkasnya. "Sini Pak, saya cabut kembali. Nih, minum air ini." Lalu aku minum air pemberian Pak Utis. Terasa aliran hangat keluar dari kedua dahiku. Lalu gelap terasa. Tak lama normal kembali. Kulihat temanku bengong aja. "Ya sudah Pak, saya mau naruh sesaji sisanya." Lalu Pak Utis pergi bawa sesaji sisa ke area belakang. Saya dan teman bergegas ke pos. Ada perasaan merinding melirik ke arah ruangan tadi. Sejak itu ada kepekaan terhadap hal-hal gaib. Walau tidak bisa lihat, tapi saya kalau lewat tempat-tempat tertentu ada rasa peka gitu. "Pak,
Tadi gimana rasanya? Dan apa yang dilihat? Tanya temanku. Saya hanya tersenyum. Kalau diceritakan takut membuat down mentalnya. Coba aja kamu tanya sendiri ke Pak Utis. Hahaha. Sambil melirik ke arah gardu. Terasa ada yang mengawasi, tapi saya berusaha tegar. Terima kasih semuanya ke teman-temanku yang sampai saat ini masih bertugas di sana. Banyak hal manis dan pahit bersama. Moga kalian sehat-sehat selalu. Yang penting pegang keyakinan, selalu jalankan segala perintahnya, jangan takabur. Amin. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.